Hai, gue Salim. Kali ini gue mau cerita. Ada filosofi hidup yang sering kita dengar, belajarlah dari kesalahan orang lain. Dan sekarang gue mau cerita tentang salah satu kesalahan fatal yang gue lakuin di bulan Juli 2021. Jadi gini ceritanya, di awal bulan Juli kemarin ada seseorang yang mengontak kami untuk memesan beberapa jenis bibit buah. Pesanan tersebut untuk mengisi beberapa lahan yang kosong di vilanya yang ada di Panderman di Batu sini. Ada sekitar 20 bibit jeruk yang ditanam dengan tinggi kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Jenisnya ada jeruk siem, jeruk RGL, jeruk keprok, pokoknya macam-macam jenis jeruk. Ada juga nangka sama sawo. Pesanan tersebut sudah termasuk membantu menanam ke dalam tanah. Awalnya gue pikir gampang-gampang aja. Ternyata pas datang ke vilanya tuh seperti ini. Anggaplah ini vilanya, ini kebunnya. Dari vilanya sampai kebunnya itu kurang lebih ngelewatin beberapa tangga yang jumlahnya ada minimal 1000 karena nggak ada akses dari bawah untuk masukin bibitnya. Jadi mau nggak mau dari vilanya menuju lokasi lahannya itu kita bolak-balik kurang lebih 20 kali. Itu sangat-sangat menantang dan cukup melelahkan. Nah, orderan pertama lancar, memuaskan, beliau suka, pohonnya bagus, ada buahnya. Orderan selanjutnya itu pohon kelapa karena beliau ingin lahan di vilanya itu yang curam gini ada pohon kelapa yang nahan agar tidak terjadi longsor. Pohon kelapanya kurang lebih tingginya 1 meter. Problemnya itu datang di bulan Agustus. Beliau ingin kelapa lagi, tetapi kelapanya yang ukuran besar, paling kecil 2,5 meter. Pesanan kelapa itu ada 10. Singkat cerita kita pesan, kelapanya datang dari Jawa Tengah. Masalah muncul saat mulai di orderan ketiga. Sudah sampai vilanya, karena dari jarak vilanya sampai kebunnya ini melewati ratusan tangga, diturunkan itu yang jadi masalah. Itu salah satu tantangan yang berat. Satu pohon itu minimal harus diangkat 3 orang dengan kelapa yang panjang bagian bawahnya, batangnya serta bonggolnya. Antara batang kelapa dengan bagian daun kelapa nggak boleh patah ternyata. Jadi karena yang punya villa protes, dia nggak suka kelapa yang dia pesan daunnya dipotong. Sedangkan kita pikir daun dipotong ini agar mempercepat proses penumbuhan kembali akar-akarnya yang baru didongkel dari tanah sehingga bisa kembali hidup sehat. Dan akhirnya sampai ada kesepakatan kalau dalam 3 bulan kelapa tersebut mati, dia ingin kita untuk mengganti rugi semua kelapa yang sudah ditanam. Itu nggak ada perjanjian di awal dan semua udah ditanam di bawah, nggak kebayang untuk dongkel semua tanaman lagi kalau misalkan semua mati. 1 bulan selanjutnya di bulan September yang punya villa ini nelpon lagi. Saya nggak mau tahu, ada 3 kelapa yang miring nih, nggak mati. Tolong gantikan dengan yang baru, terserah kamu mau ganti kelapa apa. No, God, please, no, 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 no. Kita mau kemana, Mat? Ntar lagi kita akan sampai menuju villa, tinggal beberapa meter lagi. Nah ini kelihatan di belakang. Ayo kita mulai. Pas kita sampai sana, problemnya itu 7 dari 10 kelapa yang kita tanam, daunnya mengering semua. Kelihatan seperti kelapa yang mau mati. Kita ganti 3 kelapa itu. Ini akar yang bagus. Ya. Cek kurangnya. Ternyata kita simpulkan kelapa itu tidak cocok di dataran tinggi. Kelapa yang didongkel dari tanah dengan ukuran yang sudah dewasa 2,5 meter sampai 3 meter dibawa dari lokasi yang rendah menuju lokasi yang tinggi seperti batu, salah satu faktor fatal matinya pohon kelapa yang kita tanam. Kerugian bisa sampai jutaan dan itu menjadi pembelajaran buat kita. Kalau kelapanya masih kecil, masih bibit dengan ukuran 1 meter atau kurang dari 1 meter, masih ada kemungkinan untuk hidup dengan baik. Jika kita ingin menanam suatu bibit, kita harus mengetahui di mana kita berada dan tanaman apa yang cocok dengan kondisi lingkungan kita, apakah di dataran tinggi atau dataran rendah atau bisa keduanya. Semoga kalian bisa belajar dari kesalahan yang gue lakuin. Dan ya itu dia cerita gue kali ini. Terima kasih udah mau nyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Menghadapi orang kaya, ngomong kadang seenaknya.